Gue udah surplus kalori lebih malahan. Dan ini gue lakuin selama berbulan-bulan, tapi kok tetap gak ada hasilnya ya. Seorang hard gainer adalah seorang yang kesulitan menambah berat badan. Jangankan nambah otot, nambah lemak aja pun terkadang mereka lambat banget. Dan istilah hard gainer ini sering dipakai buat menggambarkan orang-orang yang kurus, yang berjuang keras buat menambah berat badan. Manusia itu bervariasi dalam kecenderungan genetik mereka dalam membangun otot mereka itu sendiri. Dan semua bisa kalian lihat sendiri di bell curve ini. Orang-orang di sebelah kiri bell curve ini masih bisa membangun fisik yang mengesankan ya. Cuman mereka itu perlu kerja keras yang tinggi, yang ekstra, dan juga perlu lebih banyak waktu dan juga tenaga daripada orang-orang yang di tengah dan juga yang di sebelah kanannya. Orang-orang di sebelah kiri itu termasuk dari orang-orang yang non-responden atau yang sangat sulit banget membangun otot. Tapi orang kayak gitu termasuk sangat langka. Terus ada juga very low respondent yang cuma bisa nambah dikit doang otot walaupun udah kerja ekstra. Tapi tetap itu juga dalam kategori populasi yang sangat rendah. Dan ada kategori low respondent. Nah, ini adalah kategori hard gainer yang biasa kita temui. Dia itu bisa naik BB tapi pelan, itu pun masih banyak lemak yang naik ketimbang dengan ototnya tadi. Dan itu pun masih bisa naik turun timbangannya. Dan kategori paling puncak yang paling dominan adalah yang responden dan juga yang easy gainer. Di mana mereka semua dapat memperoleh jumlah otot yang cukup kalau latihan, makanan, dan istirahatnya itu benar. Nah, berikutnya ada orang-orang dengan kategori good genetic. Yang ini dikategorikan easy gainer. Dan juga ada very easy gainer, di mana mereka lebih cepat mendapatkan massa otot di antara populasi yang lainnya. Tapi itu pun termasuk populasi yang sedikit. Dan kategori terakhir nih adalah orang freaks atau orang aneh lagi. Walaupun dia belum pernah menginjakan kakinya di gym, tapi otot mereka tuh simetris, tebal. Orang-orang ini bisa 2 kali lipat lebih cepat membangun massa otot daripada orang biasanya. Dia cuma bantu-bantu bertani dan bekerja seperti biasa ya. Tapi ototnya kok bisa tebal. Six pack-nya itu tajam banget. Pernah jumpa orang kayak gitu? Ya, emang jarang sih orang kayak gitu ya. Populasinya juga secuil dari populasi dunia atau bisa dibilang elite genetik. Tapi terlepas dari lu hard gainer atau bukan, lu punya genetik baik atau biasa aja, ada 6 faktor pembatas pertumbuhan selain dari genetik tadi. Pertama, kalian kurang makan. Ini adalah faktor utama dari yang utama. Semakin ke kiri dari bell kurva tadi, semakin kecil kemungkinan kalian membangun otot tanpa mengkonsumsi surplus kalori yang tepat. Ketika kurva yang paling kanan dapat membentuk otot walaupun gak terlalu banyak makan, hard gainer membutuhkan surplus yang cukup besar. Faktor kedua adalah asupan protein yang kurang atau tidak cukup. Gue udah makan nasi banyak, makan sayur juga banyak. Gimana dengan proteinnya? Apa sudah dihitung? Kekurangan protein pasti akan jadi lebih berbahaya dan membatasi pertumbuhan otot kalian. Target 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan udah cukup. Faktor yang ketiga adalah istirahat dan tidurnya juga. Tidur Anda kurang, bahkan dalam kategori begadang mania, jangan harap bisa mudah mendapatkan massa otot. Mempertahankan otot yang ada pun udah gelabakan tubuh kalian, apalagi membangunnya. Banyak efek yang berdampak di tubuh kalian kalau kalian tuh kurang tidur. Baik itu menyerang dari fisik kalian bahkan ke psikis kalian. Kemungkinan depresi juga lebih tinggi pada orang yang tidurnya itu pendek. Faktor yang keempat adalah not training hard enough, atau nggak cukup keras latihannya. Gue udah berlatih keras bang. Kenyataannya adalah kebanyakan fake hard gainer atau sok-sokan bilang gue nggak bisa naik BB, gue nggak bisa nambah otot, adalah yang masih belum keras latihannya buat merangsang pertumbuhan ototnya. Bahkan ada yang masih belum kenal apa itu gym, apa itu reps, apa itu set, push, pull, leg, dan lain-lain. Apa itu leg day? Berlatih keras di sini maksudnya adalah saat kalian itu di gym, lakukanlah lebih baik dari sebelumnya. Not do more, do better. Benerin gerakannya, rasakan kontraksi ototnya,
naikkan bebannya bertahap ya, secara perlahan. You are hard gainer, you must be hard to lift weight. Dan faktor yang kelima adalah training too much. Katanya tadi harus berlatih keras, ya gue lakuin tiap hari dong ya. Kalau perlu pagi, siang, sore, malam gue latihan beban di gym. Gue ulang lagi, not do more, do better. Dan kalau lu seorang hard gainer, belum tentu juga lu punya banyak power di gym. Dibutuhkan istirahat untuk otot yang udah kita latih. Istirahat dan recovery-nya otot itu nggak hitungan jam bro. Lu udah robek itu otot, dia perlu recovery setidaknya 2 hari loh. Kecuali lu latihan ototnya ngasal, cuma 2 set udah selesai. Sisanya kebanyakan ngobrol, pegang HP dan lain-lain. Dan sebenarnya gue juga nggak terlalu menitik beratkan soal overtraining atau latihan gym tiap hari. Selama nutrisinya terpenuhi, program latihannya juga benar, istirahatnya juga terpenuhi di situ, gaya hidupnya juga sehat. So sebenarnya itu nggak masalah. Tiap orang itu punya respon yang berbeda-beda dalam menanggapinya tadi. Dan faktor yang keenam adalah high level of stress. Segala bentuk stres menyebabkan peningkatan kortisol dan juga adrenalin. Terlalu banyak kortisol, terutama kalau meningkat secara kronis, bisa mengurangi kemampuan kalian untuk membangun otot. Seorang hard gainer yang bekerja apalagi di bawah tekanan, pressure tiap hari, bakal makin sulit untuk membangun otot. Karena level of stress bisa mempengaruhi tubuh kalian. Ya, gue nggak mempersoalkan cuma otot, tapi ada banyak komponen tubuh lain kalian yang bakal berdampak. Makanya pentingnya manajemen stres yang benar. Nah, itu adalah beberapa faktor sekaligus sebenarnya tips buat kalian juga buat yang sulit naikin BB atau yang pengen nambah massa otot. Yang gua titik beratkan di sini adalah di nutrisinya tadi. Kalian hard gainer mania harus benar-benar mengatur kalori harian kalian dengan tepat. Ya, nggak bisa juga sih akurat ya. Karena hard gainer dirancang buat membakar kalori lebih banyak yang bisa dibilang metabolisme cepat. Nah, gue ada cerita soal ini sebelumnya di video sebelumnya ya. Orang-orang hard gainer ini bakal ngomong, gue udah surplus kalori lebih malahan. Dan ini gue lakuin selama berbulan-bulan tapi kok tetap gak ada hasilnya ya. Pertama, yakinkah kalori harian kalian itu di angka segitu? Surplusnya apa saja yang kalian makan? Itu juga mempengaruhi. Sebenarnya itu juga udah gue bahas ya di video gue sebelumnya tentang bagaimana caranya lean bulk, nutrisi yang benar kayak gimana. Jadi bisa kalian tonton sendiri di video gue sebelumnya. Dan saatnya lah the mystery of disappearing calories. Ada sebuah penelitian, ya udah lama sih ya sebenarnya, dimana para pesertanya itu diwajibkan buat surplus kalori 1000 kalori, surplusnya sampai 8 minggu ya. Dan hasilnya kebanyakan mereka hampir nggak ada kenaikan BB, padahal udah surplus loh. Dan misteri itu ternyata menuju pada non-exercise activity thermogenesis atau NEAT. Energi yang dikeluarkan untuk semua yang kita lakukan selain dari olahraga, namanya juga non-exercise. Dalam kasus yang ekstrim, jangankan soal olahraga ya, soal duduk, berdiri, jalan-jalan, gelisah dan lain-lain, ini bisa membakar kalori yang lebih banyak dari yang biasanya. Nah, inilah yang namanya yang udah makan tadi banyak ya, kok segitu-gitu aja badannya. Dan ini yang bikin kita jadi pusing menentukan kalori harian kita di angka berapa. Buat yang versi budget, mending kalian bisa konsultasi ke nutritionistnya. Tapi buat yang nggak pakai budget, bisa pakai aplikasi atau website gratis penghitung kalori. Memang ya nggak begitu akurat. Tapi buat yang bulk, apalagi yang hard gainer, bisa ditingkatkan lebih ekstra kalorinya. Gue nggak bisa makan banyak bang, makan sedikit aja udah begah, udah mau muntah rasanya. Emang ya dalam studi bilang kalau perut manusia itu bervariasi. Ada yang lambungnya kecil, ada juga yang besar. Soal ini ya bisa kalian atasi dengan makan lebih sering. Makanya gue banyak merekomendasikan yang bulk itu makan bisa sampai 5-7 kali per hari loh. Dan itu bisa mengatasi buat orang-orang yang gak bisa makan banyak tadi, plus bisa membantu mendistribusikan makronutrien kalian secara merata. Tapi gue sibuk kerja bang, kadang makan aja gak teratur, banyak lemburnya. Ini yang banyak banget mention ke gue gimana caranya.
Kalian yang sibuk kerja tapi pengen sekali nambah BB atau massa otot, maka kalian juga harus ekstra antara mengatur jadwal makan dan bekerja. Lebih ekstra lagi dari orang biasa. Bikin bekal, bawa ke tempat kerja, makan di sana. Lalu dimarahin makan ke saat kerja. Berarti lu kudu prioritaskan pekerjaan. Gak perlu muluk-muluk naikin BB so. Yang penting itu jaga kesehatan kalian. Itu yang lebih penting. Kecuali lu pengen cari kerjaan yang lain, yang lebih fleksibel. Kayaknya gue gak bisa naik BB. Genetik gue buruk banget. Maka udah bisa dijamin lu bakal gak bisa mencapai. Dengan kata lain, orang dengan genetik buruk sekalipun tapi punya sikap yang baik, konsistensi, dedikasi yang baik, hampir pasti akan melangkah lebih jauh daripada orang yang cuma menyalahkan genetik. Berfokuslah pada apa yang dapat kalian kendalikan dan jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Itu, gue Fit Setiawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti bakal ada yang bilang di komentar, lah enak bang, lu nggak hard gainer, jadi nggak bisa ngerasain gimana itu hard gainer. Baik itu kurus maupun gemuk, semua punya tantangan masing-masing. Tinggal kita sendiri, apakah kita siap menghadapi tantangan itu.